kabarnya hari ini? Semuanya yang ada di rumah sehat? Semoga yang Ibu Asti harap semuanya kelas 2 Rabiul Awal sehat. Amin. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Asti hari ini di pelajaran tematik 2B. Tepatnya pada hari apa? Ada yang tahu? Ya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 18 September 2020. Sebelum kita lanjut ke doa pembelajarannya, kita mau lihat yang ada di sekitar di belakang Ibu Asti. Ada apa? Ya, di sini Ibu Asti ada di Taman SD IT Bina Bangsa. Kalian masih ingat di Taman SD IT Bina Bangsa tepatnya di mana? Ya, di lapangan yang sering kita gunakan untuk upacara. Ya, kalian kalau kangen, nih mudah-mudahan bisa terobati rasa kangennya dengan dilihatkan tamannya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, baca doanya sudah selesai. Nanti anak-anak dan guru yang ada di rumah tonton video pembelajarannya sampai selesai. Tidak ada yang boleh ngantuk, tidak ada yang boleh sambil jalan-jalan dan lari-larian ya. Fokus nontonnya biar materinya paham. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar pada materi di halaman 75 ya. Nah, pada halaman 75 ini kita akan belajar cara menghitung pembagian. Nah, pembagian ini adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama sampai habis. Oke anak-anak, nah kali ini kita akan belajar menghitung pembagian berdasarkan di halaman 75. Nah, kali ini Ibu Asti akan mengilustrasikan dengan biji bekel. Kalian tahu kan biji bekel? Untuk permainan yang pakai bola. Nah, ini adalah biji bekel. Nah, bagaimana? Kenapa bisa ada biji bekel? Karena di sini kita akan menghitung pembagian dari jumlah biji bekel ini ke dalam 3 lingkaran ini. Nah, ketiga lingkaran ini kita anggap keranjang ya. Kita anggap keranjang. Nah, ada 6 biji bekel. Kita bagi kepada 3 keranjang yang kosong. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membagi. Kalian kan sudah tahu kalau membagi itu adalah pengurangan berulang bilangan yang sama sampai habis. Jadi pengurangan berulang bilangan yang sama sampai habis. Sampai 0 ya. Nah, kita ulang. Di sini ada 6 biji bekel. Kita tulis di sini 6 biji bekel dibagi 3 keranjang yang kosong. Kita tulis di sini 3. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, ayo kita bagi. Di sini ada 6 biji bekel, kita bagi ke dalam 3 keranjang yang kosong ini dengan angka atau bilangan yang sama. Kita satu dulu. 1 ditaruh di keranjang nomor 1, 1 ditaruh di keranjang nomor 2, satunya lagi taruh di keranjang nomor 3. Nah, biji bekel di sini masih ada sisanya. Berarti kita bagi lagi ke dalam 3 keranjang ini. Nah, kita bagi ya. 1, 1, 1. Nah, sudah habis. Berarti di dalam keranjang ini masing-masing terdiri dari 2 biji bekel ya nak. Ada 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, jadi kita sudah mengurang atau sudah membagi dengan bilangan yang sama sampai habis. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2. Kalian paham? Nah, kali ini setelah kita belajar membagi, kita akan ubah menjadi perkalian.
Bagaimana caranya Bu Guru? Jadi kita ubah dari hasil pembagian ini yang 6 dibagi 3 sama dengan 2, kita ganti atau kita ubah menjadi perkalian. Nah, di sini kan ada 3 keranjang yang berisi 2 biji bekel. Kita tulis di sini 3 keranjang dikali berapa tadi katanya setiap keranjang isinya? Isinya ada 2 biji bekel. Kita kali 2 biji bekel sama dengan berapa? Nah, kita sebelumnya sudah bahas perkalian ya. Apa katanya perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jadi kita jumlahkan dari ketiga keranjang yang berisi 2 biji bekel ini ke dalam satu tempat. Kita jumlahkan 2 ditambah 2 biji bekel lagi, ditambah 2 biji bekel lagi. Nah, habiskan di keranjang yang ini karena sudah kita jumlahkan di dalam satu tempat ini. Berarti berapa? 6. Coba kita hitung kenapa bisa 6, benarkah? Isinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini hasilnya. Dari pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2, kita ubah ke perkalian dari 3 kali 2 sama dengan 6. Oke anak-anak, sudah paham? Oke anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang pembagian dan diubah menjadi perkalian, Ibu Guru akan kasih contoh lain. Di sini ada 3 contoh. Kita kerjakan bersama-sama. Nah, tapi Ibu Guru akan membahas hanya satu contoh saja, yaitu 10 dibagi 2. Nah, kira-kira 10 dibagi 2 berapa? Jadi pengurangan berulang dengan bilangan yang sama sampai habis. Nah, jadi hasilnya 5. Kita ubah menjadi perkalian. 2 dikali 5 sama dengan, nah masih ingat kan? Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, itulah perubahan dari hasil pembagian atau perbagian dari 10 dibagi 2 sama dengan 5 diubah menjadi perkalian, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, untuk soal yang kedua dan ketiga nanti dikerjakan di rumah ya. Oke anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu masih dalam berhitung. Nah, kalian lihat di sini ada tabel. Ada tabel apa ini? Kemarin sebelumnya Bu Guru Asti sudah membahas tabel ini, yaitu tabel perkalian. Nah, ternyata tabel perkalian ini bisa juga digunakan untuk pembagian. Jadi tabel ini bisa dipakai untuk perkalian dan pembagian. Nah, kali ini tabel ini kita akan gunakan untuk cara menghitung pembagian. Nah, bagaimana cara menghitung pembagian dari tabel ini? Jadi kita lihat di paling atas ini disebutnya kolom ya. Nah, sedangkan yang dari angka 1 ke bawah ini disebutnya baris. Ingat, dari 1 secara horizontal ke samping disebutnya kolom dan angka 1 ke bawah disebutnya baris. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu 28 dibagi 4 hasilnya berapa? Nah, kita lihat di angka 4-nya. Nah, kita lihat di baris 4. Udah ketemu? Nah, di baris keempat ini kita tarik secara horizontal sampai ketemu di angka 28. Nah, ini sudah. Kemudian di angka 28 kita tarik juga secara vertikal. Jadi ketemulah angka 7. Nah, jadi jawabannya 7. 28 dibagi 4 sama dengan 7.
Nah, kalian paham? Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan materi ya. Nah, coba buka halaman 73 pada buku paket kalian. Amati dan dengarkan, Ibu akan membacakan teks cerita. Judulnya yaitu Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Oke, tadi setelah Ibu baca teks ceritanya, kita lanjut ke halaman 74 ya. Nah, berdasarkan teks cerita yang Ibu baca tadi yang di halaman 73, mari kita kelompokkan ke dalam tabel berikut sesuai dengan wujudnya. Nah, di sini ada nama-nama benda. Nama benda yang pertama yaitu es jeruk. Nah, es jeruk ini masuknya ke wujud apa? Padat, cair, atau gas? Nah, pasti padat. Salah. Gas juga bukan kan? Berarti es jeruk ini masuknya ke cair. Jadi kita cairnya ini kita checklist di bagian es jeruknya. Nah, kemudian yang kedua apa nama bendanya? Yaitu nasi goreng. Nasi goreng wujudnya apa? Cair atau gas atau padat? Ya benar, yaitu padat. Kemudian benda yang ketiga ada bakso. Bakso di sini bentuk baksonya ya nak ya, baksonya yang bulat itu. Nah, baksonya ini masuk ke mana? Padat, cair, atau gas? Kalian checklist lagi seperti es jeruk tadi dan nasi goreng yang sudah di checklist sama Ibu. Kemudian yang keempat ada mie ayam. Nah, mie ayam ini mie ayamnya ya, bukan kuah mie ayamnya. Mie ayamnya itu bentuknya apa? Padat, cair, atau gas? Nah, nanti kalian checklist ya. Kemudian yang terakhir yaitu telur goreng. Telur goreng ini telur yang sudah matang ya. Kan kalau yang belum matang mah bentuknya cair ya, karena masih di dalam cangkang itu. Nah, kalau yang ini telur goreng yang sudah matang. Jadi wujudnya apa? Padat, cair, atau gas? Seperti itu. Nanti yang sedang belum di checklist sama Ibu, kalian checklist di rumah ya. Nah, setelah kita selesai mengelompokkan benda-benda sesuai wujudnya berdasarkan cerita yang tadi Ibu bacakan, kita lanjut ke kalimat dengan menggunakan kosakata yang sudah ada. Nah, membuat kalimat ini sesuai dengan teks cerita yang tadi Ibu bacakan ya, yang di halaman 73 tadi. Nah, kosakata yang pertama yaitu makan. Yuk, kita buat kalimat sesuai dengan teks cerita ya. Nina dan teman-temannya membeli makanan di kantin sekolah. Nah, kemudian kosakata yang kedua yaitu minum. Deli membawa makanan dan minuman dari rumah. Kemudian kosakata yang ketiga membeli. Nina dan teman-temannya membeli makanan di kantin. Nomor 4, memesan. Made memesan bakso dan es jeruk. Kemudian yang terakhir, membayar. Setelah selesai makan, Nina dan teman-teman membayar makanannya kepada ibu kantin. Nah, selesai kita membuat kalimat menggunakan kosakata yang sesuai dengan teks cerita yang tadi ibu guru bacakan. Oke anak-anak, kita lanjut
ke halaman 79 ya. Nah, pada halaman 79 ini kita akan membahas peraturan dan tata tertib saat kita melaksanakan upacara. Ibu bacakan teks cerita sesuai gambar pada halaman ini terlebih dahulu ya. Setiap hari Senin pagi, siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara, siswa harus menaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera antara lain berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah lengkap. Selain itu, siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Nah, apa saja tata tertib upacara di sekolah kita? Hampir sama kan? Seperti berbaris dengan rapi, terus dengan menggunakan seragam lengkap, kemudian tidak boleh ngobrol saat upacara, tidak boleh bercanda saat upacara, tidak boleh berkeliaran atau keliling-keliling, jalan-jalan seperti itu nggak boleh saat upacara. Nah, samakan dengan SD Pelangi yang sedang melaksanakan upacara sesuai dengan gambar pada halaman 79 ini. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang kedua ya. Nah, pada gambar yang kedua kalian perhatikan dengan teliti kira-kira pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh anak-anak tersebut saat melaksanakan upacara. Nah, dengan teliti ya lihatnya. Oke, sudah ketemu? Nah, benar, yang pertama ini. Nah, kalian tulis di nomor 1. 2 anak laki-laki sedang bercanda saat pengibaran bendera. Kemudian yang kedua, mana kira-kira? 1 anak perempuan memakai sepatu berwarna putih. Nah, kira-kira yang ketiga dan keempat apa? Kalian cari sendiri ya. Nanti ditulis di nomor 3 dan 4. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 80 ya. Nah, pada halaman 80 ini kita akan membahas tentang memahami isi teks cerita. Nah, kalian tahu saat kita membaca cerita, kalian harus bisa memahami isinya. Nah, memahami isi cerita akan lebih mudah jika kamu banyak tahu arti kosakata di dalamnya. Selain itu, rumus menjawab adik Simba juga dapat membantu memahami isi cerita. Kalian ingat bahwa adik Simba adalah kepanjangan dari A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan yang terakhir ba, bagaimana. Nah, setelah tadi ibu beritahu kepanjangan dari adik Simba itu apa, ibu akan membacakan teks cerita yang di dalamnya terdapat rumus adik Simba. Mengamati benda-benda di sekolah. Lani dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Mereka diminta membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Kelompok Lani berencana mengamati benda-benda yang ada di perpustakaan. Lani dan kelompoknya pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada globe, jam dinding, meja, dan kursi. Rak dan buku-buku terata rapi di sana.
Di sana juga ada hiasan dinding berupa lukisan. Mereka mencatat semua benda yang ada di perpustakaan. Catatan ini sebagai bahan membuat laporan hasil pengamatan. Setelah mendaftar semua benda, mereka juga menuliskan ciri-ciri benda tersebut, mulai dari wujudnya hingga bentuk benda tersebut. Nah, setelah tadi Ibu sudah baca teks ceritanya, sekarang hayo kita cari dan buat pertanyaan yang terdiri dari adik Simba. Nah, adik Simba, huruf A. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Lihat di sini ya. Apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yaitu membuat laporan pengamatan benda-benda di sekolah. Nah, selanjutnya ada di mana mereka melakukan pengamatan? Kira-kira jawabannya apa? Ya benar, jawabannya di sekolah. Kemudian yang nomor 3 ada siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Nah, kira-kira siapa tadi yang sudah dibacakan sama Ibu? Selanjutnya ada mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Nah, kira-kira jawabannya apa? Kemudian yang terakhir ada bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan. Nah, dari nomor 3, 4, dan 5 nanti kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya materi hari ini kita sudah selesai. Tadi Bu Guru Asih sudah kasih evaluasinya. Jangan lupa dikerjakan ya. Setelah dikerjakan dikirim tuh via foto lewat WhatsApp. Dan nanti foto juga pada saat belajar dan nonton videonya untuk daftar kehadirannya. Oke? Jangan lupa dikerjakan, semangat dikerjakannya, jaga kesehatan dan tidak boleh terlalu banyak main. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.